Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tungku Malika Tania Rumi. Saya berasal dari jurusan Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 221113 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proker 2 saya, yaitu optimalisasi pemanfaatan limbah kulit kayu manis untuk produksi briket ataupun arang. Nah, di sini memang petani di sini tidak memanfaatkan limbah gelondong dari kayu manis tersebut, hanya ditumpuk-tumpuk saja menjadi limbah. Karena memang kulit kayu manis yang dimanfaatkannya. Nah, salah satunya itu adalah pembuatan bubuk kayu manis dengan para petani organik di Toboh kemarin. Jadi memang uh, mereka tidak mengolah lebih lanjutnya ya, seperti yang kayak dijadikan produk yang lebih lanjut, tapi hanya dijual secara mentah dan keringnya saja, tidak diolah menjadi seperti bubuk maupun briket itu untuk limbahnya. Kalau bubuknya sendiri diolah menjadi dari kulit kayunya sendiri. Nah, di sini adalah gambar dari mana bubuk kayu manis setelah diolah oleh petani Tobo. Nah, itu ngolahnya itu yang pertama. Yang pertama itu disangrai dulu kulit kayu manis yang telah kering. Setelah disangrai itu mereka ditumbuk kulitnya. Setelah ditumbuk kulitnya lalu disaring dan menghasilkan bubuk kayu manis seperti ini. Nah, bubuk kayu manis ini itu bisa digunakan langsung, ditambahkan ke minuman, makanan, obat-obatan, maupun kosmetik. Jadi memang dia sudah serbaguna asalkan dia disimpan dalam keadaan yang kering dan tidak lembab, sehingga dia tidak akan berjamur produknya. Tujuannya apa? Yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pembuatan briket dari limbah kayu manis. Jadi masyarakat ini tahu bagaimana sih membuat sebuah produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi yang saat ini sudah sangat amat menyerang ya di tempat tinggal. Apalagi pembakaran sekarang ataupun fosil itu menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Nah, yang kedua itu pemanfaatan limbah kayu manis yang biasanya terbuang menjadi energi alternatif bernilai ekonomis. Nah, jadi ternyata briket ini sebagai solusi bagaimana mengolah gelondongan kayu manis tersebut itu menjadi nilai ekonomis dan tidak hanya terbuang sia-sia saja, melainkan bisa menjadikan nilai tambah yang lebih tinggi. Lalu membantu masyarakat menciptakan produk ramah lingkungan dengan biaya yang rendah. Jadi pembuatan briket ini memang biayanya lah tidaklah mahal gitu. Jadi bahannya itu juga bisa ditemukan di warung-warung terdekat. Nah, di sini ada sebuah video sesi diskusi dengan kelompok tani tentang bahan-bahannya apa saja dan bagaimana cara membuat briketnya. Nah, rencana kegiatan itu yang pertama, koordinasi seperti video di atas, koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat, lalu diskusi dengan masyarakat juga ataupun kelompok tani yang ada di Tobo, kelompok tani organik itu tentang potensi limbah kayu manis di wilayah tersebut. Lalu pengadaan bahan, di mana memang karena di sini belum ada bubuk kayu manisnya, jadi kayu manis gelondongan tadi itu kita bakar terlebih dahulu untuk menghasilkan arang. Nah, setelah dihasilkan arang, dia ditutup menggunakan pelepah pisang. Mengapa menggunakan pelepah pisang? Karena di sini tuh tidak ada drum. Jadi saat proses pembakaran, agar arang itu tercipta, maka asap itu tidak boleh keluar. Jika asap itu keluar, maka dia akan menghasilkan abu, sehingga tidak dihasilkannya arang. Nah, jadi gunakan pelepah pisang ini untuk menutup asap keluar. Hingga saat asap itu tidak keluar, maka pembakaran pun berhenti, sehingga arang itu pun tercipta. Jika tidak dan asap keluar, maka dia akan menjadi abu. Lalu ada hari pelaksanaan program. Yang pertama, sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu ada pelatihan pembuatan briket. Yang pertama adalah pengumpulan limbah kayu manis. Nah, limbah kayu manis tadi itu memang sudah ada di salah satu rumah kompos di kelompok tani di Tobo. Jadi memang ada beberapa banyak gelondongan kayu manis di sana yang bisa dibakar. Lalu ada dia proses pembuatannya. Itu yang pertama, briket tadi ataupun arang tadi tuh ditumbuk terlebih dahulu untuk menghasilkan bubuk. Nah, bubuk itu seperti ini. Bubuk daripada limbah kayu manis tersebut tuh. Jadi dia harus dihaluskan dulu untuk ditumbuk agar saat nanti pembuatan itu dia tidak memiliki tekstur retakan. Nah, selanjutnya adalah pemasakan lem. Nah, pemasakan lemnya ini sendiri menggunakan tepung kanji yang dia campur dengan air lalu dimasak di atas bara api sehingga dia akan menghasilkan tekstur yang kental dan bisa dicampur dengan bubuk briketnya tadi. Nah, di sini ada proses pencampurannya.
Jadi bubuk briket tadi itu dicampur dengan lem tadi ataupun tepung kanji yang sudah dipanaskan tadi, lalu dicampur secara merata, dipadatkan sehingga saat dipegang dia itu teksturnya tidak burai ataupun tidak hancur. Dan itu tandanya bahwa briketnya itu siap dan bisa dicetak. Lalu ada pencampuran eh, serbuk arang kayu manis tadi dengan tepung kanji. Setelah itu pencetakan. Jadi adonan dimasukkan ke dalam cetakan manual ataupun pipa bekas. Kalaupun tidak ada, bisa dia dicetak secara manual aja dengan menggunakan tangan, tapi sedikit dipres agar supaya minyak dari si briketnya itu keluar. Lalu ada pengeringan, jadi briket yang sudah dicetak dan dipres tadi dikeringkan selama 2 sampai 3 hari itu hingga dia itu kering sempurna dan tidak ada bagian yang basah lagi dan bisa digunakan menjadi bahan bakar. Lalu hari ketiga itu ada simulasi dan evaluasi di mana proses pembuatan briket ini dapat dilakukan mandiri setelah dilakukannya pelatihan tersebut dan keberhasilan program dan diskusi keberlanjutan untuk mengembangkan usaha briket kayu manis. Nah, luaran kegiatan itu yaitu masyarakat dapat mengolah limbah kayu manis menjadi produk yang bernilai ekonomi sendiri dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Di sini juga ada beberapa foto kayu manis yang sebelum diolah. Nah, lalu di sini juga ada foto briket yang telah jadi, yang siap dijemur. Nah, indikator keberhasilan itu adalah masyarakat mampu memanfaatkan limbah kayu manis menjadi briket energi yang alternatif dan juga ramah lingkungan. Nah, limbah kayu manis yang terbuang berkurang secara signifikan karena telah diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Lalu ada briket kayu manis hasil pelatihan dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga maupun dijual karena memang bahan bakar sekarang ini sangat diperlukan yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas karbon yang sangat besar. Lalu di sini ada juga foto briket yang sudah jadi yang dijemur. Nah, di sini adalah ada juga proses penumbukan arangnya atau pendukung. Jadi gue ditumbuk menggunakan alu, masih menggunakan cara yang tradisional, belum menggunakan mesin ataupun segala macamnya. Nah, lalu di sini ada anggaran biayanya di mana memang harga tepung kanji, cetakan manualnya, terus segala macamnya itu masih di bawah standar dan tidak terlalu mahal. Nah, lalu ada data, ada penutupnya, di mana memang pembuatan alam berikat ini merupakan salah satu langkah inovatif dalam pengelolaan limbah organik yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa limbah biomasa seperti bubuk gergaji, tempurung kelapa, maupun limbah pertanian lainnya dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, yaitu briket arang. Jadi proses pembuatannya itu meliputi pengeringan, pencampuran bahan perekat, pencetakan, hingga pengeringan akhir telah memberikan hasil yang memuaskan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih optimal sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi produk karang ini juga berpeluang untuk menambah nilai mata pencarian masyarakat di sini. Nah, lalu di bawahnya masih ada lagi foto dari cinnamon powder dan juga arang briketnya tadi. Nah, di sini juga ada data-data pendukungnya, Ranger 1, Ranger 2, Proker 1, Proker 2, data pendukung, foto kegiatan, dan video kegiatan. Jadi, itu saja hasil presentasi saya hari ini. Saya akhiri dengan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.